CSF Ardi Sutejaka. Selamat pagi Pak Ardi. Selamat pagi Mbak Desi, bagaimana kabarnya? Kabar baik. Pak Ardi gimana? Mudah-mudahan sehat ya Pak Ardi ya. Alhamdulillah sehat selalu. Iya, bukan hoax ya tapi ini ya, sehat betul ya Pak ya. Wah, ini kan Karena kita harus sehat dong. Benar. Cek dan recheck, cross check ini memang harus jadi ini ya senjata kita untuk seluruh masyarakat untuk menanggulangi hoax yang ada. Itu mungkin salah satu tips sederhana. Tapi sebelum kita ngobrol tentang bagaimana cara untuk menanggulangi hoax, menangkal hoax, nah Pak Ardi, dari pemilu 2019 dibanding dengan tahun 2024, Anda melihat seperti apa untuk peredaran hoax dan juga akibat dari hoax ini yang bisa menyulut konflik horizontal? Pak Ardi melihatnya seperti apa? Ada melandai atau gimana? Karena Kementerian Kominfo ini menyebut melandai begitu ya. Ya, kalau kita amati ya, jeli ya, secara jeli ya, ini sebetulnya hoax ini kan bukan masalah baru di kita. Jadi ketika saya diminta dulu memikirkan untuk membangun apa yang sekarang kita namakan Badan Cyber Nasional BSN ya. Masalah ini sebenarnya sudah kita bahas berkali-kali, berbagai kemungkinan akan terjadi dengan penyalahgunaan medium yang pada saat itu kita kenal sebagai internet lah. Ya. Tapi melihat perjalanan hoax ini yang kita sebut dengan weaponized information, jadi informasi yang dipersenjatai, polanya sekarang dari pemilu-pemilu sebelumnya, terutama saya melihatnya dari 2014, 2011 dan kini itu eskalasi makin meningkat, bahkan polanya itu sudah semakin terstruktur dan terkesan juga sudah mulai terorganisir betul baik, seolah di belakang itu ada yang mengatur gitu. Semakin profesional gitu Pak Ardi ya. Ya, dan pola-polanya juga sudah menggunakan teknik psikologi ya, yang dipergunakan dalam ilmu perang ya. Artinya yang kita hadapi ini bukan sekedar orang iseng lagi, artinya sudah berpola dan ini benar-benar harus kita waspadai bersama-sama. Ya. Baik, dari tahun ke tahun ini teramati bahwa ini semakin terpola begitu ya, semakin pro lah seperti itu. Ya. Tapi kalau kita lihat dari point of view masyarakatnya, apakah ini di masyarakat juga ikut berkembang? Artinya mereka juga ikut lebih bisa menyortir berita-berita mana yang hoax, mana yang tidak. Anda melihat sampai sejauh mana sih kecakapan masyarakat saat ini untuk bisa menangkal hoax secara individual? Gitu? Ya, terus terang aja memang upaya ini kan udah kita ya bareng-bareng ya, kita sama-sama dengan teman-teman media ya, pemilik media, teman-teman di LSM, kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga dengan Kominfo, pemerintah dan semua elemen lah yang memang melihat bahaya ini untuk bersama-sama untuk menanggulangi, tapi ternyata juga memang belum maksimal ya, belum maksimal, sehingga masyarakat sendiri pun juga ini semakin boleh dikatakan kurang gitu ya, literasi digitalnya masih sangat rendah sekali. Dan ini tentunya perlu juga pemikiran-pemikiran baru bagaimana kita bisa menanggulangi secara efektif ya, jangan hanya dengan pendekatan edukatif, tapi juga mungkin dengan pola-pola cara lain ya, kita libatkan komunitas mungkin ya, komunitas yang bergerak di industri. Pemikiran-pemikiran baru bagaimana kita bisa menanggulangi secara efektif ya, jangan mungkin boleh dikatakan kurang gitu ya, literasi digitalnya masih sangat rendah sekali. Dan ini tentunya perlu juga pemikiran-pemikiran baru bagaimana kita bisa menanggulangi secara efektif ya, jangan hanya dengan pendekatan edukatif, tapi juga mungkin dengan pola-pola cara lain ya, kita libatkan komunitas mungkin ya, komunitas yang bergerak di industri.